Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya Holida Oktia Pratami, angkatan CGP 11 akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.2. Berkenaan dengan 3 tahun yang akan datang, saya di posisi sebagai guru penggerak. Baik, di sini membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan yang berpihak pada murid. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan dilakukan atau dikembangkan lagi setelah 3 tahun ke depan adalah menyambut kedatangan siswa di pagi hari dengan penuh sukacita, bahagia sehingga siswa tersebut merasa senang sampai di sekolah dengan 5S. Kemudian membuat kesepakatan kelas bersama, memberikan ice breaking, motivasi sehingga siswa merasa senang, nyaman, dan aman di kelas maupun di sekolah. Kemudian memberikan pembelajaran berdasarkan kemampuan murid dengan menggunakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kemudian mengakomodasi keberagaman siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, guru sebagai motivator siswa selalu memotivasi siswa untuk giat belajar, giat berusaha, giat berlatih, dan pantang putus asa maupun membuat siswa mau berburu prestasi di kancah perlombaan tingkat apapun seperti mengikuti lomba OSN, KMT, dan lain-lain. Kemudian, selain itu, mendengarkan keluh kesah, menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di sekolah, seperti kesulitan dalam belajar atau slow learner yang bisa memberikan solusi adanya kelas tambahan untuk treatment siswa yang membutuhkan pendampingan belajar intens atau privat di luar jam kelas. Selanjutnya, membuat program yang berpihak pada murid seperti 1. Program penyaluran minat bakat siswa seperti adanya kelas olimpiade akademik yang tidak hanya membimbing belajar siswa tapi juga guru ikut mendampingi siswa di saat mengikuti lomba. Kemudian yang kedua, menciptakan dan mengembangkan kelas ekstrakurikuler seperti eskul memanah, berenang, berkuda, menari, kelas wirausaha, bela diri, futsal, dan cabang olahraga dan kesenian lainnya. Ketiga, kegiatan sarapan bersama sehingga siswa tidak terkendala lapar saat mengikuti pembelajaran. 4. Public speaking untuk mencetak percaya diri siswa tampil di muka umum. 5. Kegiatan literasi di mana siswa membaca 1 buku 1 hari. Kemudian membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan pada nilai mandiri. Melalui nilai mandiri, saya mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Sebagai guru penggerak, mengasah diri dan mengembangkan kemampuan mutlak harus dilakukan. Selayaknya pisau yang tajam juga perlu diasah sehingga tidak tumpul. Dan guru penggerak selalu siap semangat belajar sepanjang hayat. Dan selain itu juga memiliki inisiatif, terbuka, dan siap menerima perubahan. Kemudian guru tidak kaku atau saklek dengan ilmu. Sebagai guru penggerak, saya akan terus belajar baik secara otodidak atau melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik, seperti mengasah kemampuan diri dengan mengikuti kegiatan kelompok kerja guru KKG di gugus sekolah, mengikuti seminar nasional, mengikuti pelatihan di sekolah, dan mengikuti pelatihan daring di media sosial seperti YouTube atau platform edukasi seperti PMM. Kemudian, nilai inovasi. Guru harus terus bergerak untuk senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Guru yang inovatif akan selalu melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti memunculkan ide atau gagasan baru. Kemudian membuat video-video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Saya akan mengajari murid-murid untuk belajar membuat video, editing, dan desain melalui Canva. Menciptakan pembelajaran yang interaktif, inovatif, kreatif dengan menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan dengan tuntunan zaman.
seperti pembelajaran yang menggunakan metode sains, teknologi, engineering, dan matik seperti STEM. Kemudian technological pedagogical content knowledge yang seperti TPACK. Menggunakan pembelajaran menggunakan artificial intelligence seperti AI untuk mendukung pembelajaran digital learning seperti Kahoot, quizzes, game edukatif. Menciptakan pembelajaran dengan media yang terdapat unsur culture dan budaya Indonesia seperti pembelajaran dengan permainan engklek, gobak sodor, dan egrang. Kemudian nilai kolaborasi, di mana guru harus terus bergerak untuk membangun daya sanding. Guru harus memupuk kerjasama meningkatkan mutu sekolah dengan pihak lain, baik di sekolah, seperti guru, siswa, wali murid, maupun di luar sekolah, instansi-instansi seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, dan lain-lain, demi pendidikan yang lebih baik sebagai peserta maupun narasumber. Contohnya, saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Kodim, kolaborasi dengan wali murid, kolaborasi dengan rekan guru, kolaborasi dengan yayasan sekolah, kolaborasi dengan kampus ITS PKU, dan kolaborasi dengan siswa. Selanjutnya adalah nilai refleksi, di mana guru harus terus bergerak untuk selalu belajar dari pengalaman. Evaluasi tindakan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu dilakukan untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai guru penggerak, saya akan melakukan refleksi dengan menggali umpan balik dari peserta didik setelah pembelajaran. Kemudian meminta umpan balik dari pimpinan, kepala sekolah, atau rekan sejawat terhadap proses pembelajaran yang dilakukan sebagai bahan evaluasi. 3. Mencatat dan mendokumentasikan hasil refleksi. Saya akan selalu menuntun diri sendiri, murid, dan rekan penggerak komunitas dari setiap melakukan aksi atau kegiatan rutin. Yang selalu saya lakukan adalah melaksanakan refleksi di akhir kegiatan KKG bersama pengurus KKG. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi setiap halnya. Kemudian melakukan evaluasi umpan balik dan tindak lanjut, menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah melakukan pembelajaran. Kemudian meminta saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Memanfaatkan hasil supervisi untuk pembelajaran. Memanfaatkan hasil saran dari rekan sejawat, konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Membuat perencanaan layanan bimbingan konseling, kemudian melakukan evaluasi apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam pemberian layanan bimbingan konseling. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga saya bisa merealisasikan dalam 3 tahun ke depan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.